Halo, cek, cek. Halo, halo. Oke, bisa dimulai? Sering-sering buat diskusi akademik, tapi dengan gaya Halo, mulai 1, 2, 3, action. Aku mari iki waras salah dhisik. Ora bojoku loro. Dan ya, saya nanti kan halo, selamat sore. John. Pencet, pencet, pencet. Sini, sini. Tes. Oke, bisa dimulai. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Eldin selaku peneliti di sini dan Pak Gema selaku ahli evaluasi kebugaran jasmani bersama dengan Pak Dona. Beliau juga ahli kebugaran jasmani, evaluasi kebugaran jasmani lebih tepatnya. Dalam kesempatan sore ini kita membuat acara yang berbeda daripada acara-acara yang lain, yaitu FGD terkait dengan evaluasi aktivitas fisik dan kemampuan motorik anak usia dini. Jadi FGD di sini difungsikan, dimaksudkan untuk merumuskan dan menjustifikasi sebenarnya nanti pada akhirnya instrumen yang akan digunakan dalam melakukan riset. Riset ini atas nama Eldin dan Provin. Jadi atas namanya Eldin, Provin bersama dengan Pak Imam Haryadi. Oke, untuk yang pertama saya ke Eldin dulu terkait dengan risetnya. Coba ceritakan Eldin gimana nih? Kenapa kok melakukan riset ini? Latar belakangnya seperti apa? Jangan lama-lama ya. Jadi latar belakang secara umum aja. Tes. Kalau untuk dari latar belakangnya terkait dengan evaluasi aktivitas fisik untuk anak usia dini di TK maupun PAUD,
ini kan kurikulumnya sudah berganti dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, di situ saya menemukan beberapa masalah yang disampaikan oleh guru PAUD-nya karena pergantian kurikulum tersebut membuat beberapa guru di suatu sekolah itu bingung terkait dengan evaluasi yang akan dilakukan. Nah, kemudian untuk instrumen-instrumen yang dilakukan memang sudah ada di dalam pemerintah, sudah dijelaskan apa saja. Nah, namun dalam bentuk evaluasinya itu lebih terfokuskan anak itu mau atau tidak berlari. Namun yang akan saya lakukan di sini itu terkait dengan gerak berlarinya anak itu seperti apa. Jadi lebih intens ke kategorinya, indikator-indikator seperti itu. Karena itu masih belum ada. Oke, yang belum ada adalah alat evaluasi untuk aktivitas fisik. Kemampuan fisik, motorik. kemampuan fisik dan motorik ya. Ya. Itu yang belum ada evaluasinya. Terus untuk aspek yang lainnya apakah sudah ada di level anak usia dini itu? Kognitif, Kalau afektif, instrumennya sudah ada juga? itu belum. Jadi rapotnya itu saya lihat semuanya jadi satu. Jadi dengan melakukan observasi, guru itu melakukan observasi ataupun penilaian checklist yang sudah ada di dalam kementerian, itu kan ada dari KD nomor berapa segala macam itu ada. Nah, dari situ kemudian guru langsung menceklis. Adapun beberapa TK yang memiliki instrumen sendiri. Nah, untuk TK yang memiliki instrumen sendiri ini masih belum valid karena belum ada uji coba ataupun percobaan bagaimana nilainya seperti itu karena mungkin guru-gurunya masih awam dengan validitas. Nah, kalau terkait dengan yang kognitif itu tadi, itu saya lihat semua pembelajaran di TK itu dijadikan satu, Pak. Dijadikan satu, jadi kalau misalnya dia itu meloncat, itu sembari menghitung, kemudian bagaimana artikulasinya, bagaimana dia pede atau tidak dalam berhitung tersebut. Nah, itu kan jadi satu. Nah, kemudian di dalam rapor, itu guru harus memisah-misahkan. Seperti itu. Memang pelaksananya memang model seperti itu pembelajaran dengan sistem yang baru. Ini saya geser ke Pak Dona. Ini lebih umum dulu Pak Dona. Sebelum nanti kita berbicara lebih lanjut terkait dengan validitas dan reliabilitas di instrumen evaluasi aktivitas fisik dan kemampuan motorik anak itu. Jadi fenomenanya saat ini adalah kepanikan orang tua dan guru, terutama anak usia dini, untuk masuk ke jenjang yang berikutnya. Kepanikan tersebut itu tercermin dari kepanikan dari sisi akademik, tidak berada pada kepanikan kemampuan fisik dan motorik. Kenapa fenomena itu terjadi? Oke, menarik ya pertanyaannya. Memang hal itu tidak bisa kita pungkiri terjadi di negara kita, gitu. Di mana kalau kita lihat saja budaya ataupun simpel saja begini. Kan sering tuh mendengar lagu bahwasannya aku anak pinter supaya bisa pinter nanti biar bisa jadi dokter. Artinya saya kadang-kadang menyebut itu sedikit banyak itu adalah semacam seperti doktrin begitu yang ya pokoknya hidup itu adalah kamu mampu di level akademik. Kalau enggak pinter akademik enggak hidup. Sehingga secara tidak langsung itu akan menahbiskan bahwa ya yang penting akademik, masalah lain ya nanti gitu. Nanti kalau pengen sehat ya tunggu ketika pokoknya merasa badan gak enak baru nih bingung gitu. Itu yang fenomena yang terjadi itu sehingga itu seperti suatu hal yang yang sudah membudaya dan itu ya mau tidak mau kita harus sedikit banyak untuk merubah akan budaya itu karena memang bukan hanya satu sisi yang penting tapi seluruh aspek itu juga menjadi satu hal yang penting untuk digapai gitu. Jadi ini menarik dari latar belakangnya sebenarnya bisa ditarik dari argumentasinya Pak Dona tadi sehingga itu masuk dengan membuat instrumen ini bukan sebagai salah satu ansih saja untuk mengevaluasi anak biar guru lebih mudah dalam melakukan evaluasi, tetapi juga sebagai sarana promosi aktivitas fisik biar orang tua anak itu interest dengan aktivitas fisik. Dan kalau saya bisa menyimpulkan sedikit dari pernyataan Pak Dona tadi, hal tersebut terjadi
di berbagai level gitu kan, mulai dari anak usia dini bahkan sampai universitas gitu kan, Ya. yang ternyata akademik itu yang menjadi unggulan gitu, bahkan itu disebut-sebut dalam pemeringkatan dan sebagainya. Itu kalau di level kampus, kebetulan di sini Pak Dona, Pak Gema merupakan akademisi kampus gitu, dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi, ini mungkin ke Pak Gema gitu kan. Jadi kita itu lebih interest terhadap hal-hal yang akademis, bukan hal-hal yang balance. Harusnya balance kan, akademis non akademis itu harus balance. Bahkan di kampus, kampusnya Pak Dona, kampusnya Pak Gema gitu kan, yang notabene-nya itu adalah keolahragaan, itu yang dipaksa adalah, atau yang lebih apa ya, lebih dikembangkan adalah yang akademis, walaupun ya itu seperti apa itu fenomena itu terjadi gitu. Terima kasih. Ini sebelum nanti masuk ke evaluasi, jadi kita ngobrolnya biar lebih santai lah itu. Jadi gitu. Ini mungkin sekalian share pengalaman jadi orang tua ya. Jadi kebetulan di TK anak saya juga seperti itu. Ini kebetulan kan di usia dini ya. Jadi yang dititik beratkan itu bukan ke arah motoriknya ataupun kebugarannya. Jadi saat melakukan aktivitas itu masih ke arah menitik beratkannya pada ini apa namanya, pengetahuan. Jadi bukan di-include-kan. Jadi pengetahuan, sikap dan psikomotornya, keterampilan itu tidak dijadikan satu. Jadi sendiri-sendiri. Nah, kebanyakannya seperti itu. Dan orang tua yang memiliki anak itu kebanyakan itu masih ke arah pengetahuannya, akademiknya, bukan ke arah itu. Padahal walaupun kurikulumnya sudah berbunyi harus apa namanya, harus integral, tetapi banyakannya tuntutannya itu adalah anak saya sudah bisa hitung enggak? Sudah bisa baca belum? Sudah bisa ini belum? Mereka tidak menghiraukan kalau anak saya itu tidak bisa berenang, anak saya itu tidak bisa melempar, anak saya itu tidak bisa melakukan gerakan motorik halus yang mungkin seperti menulis yang bagus. Itu mungkin tidak terlalu dihiraukan. Nah, jadi berangkatnya memang kacamatanya itu adalah dulu memang zaman kita masih kecil, orang tua kita itu masih yang penting adalah pintar dulu gitu. Pintar dalam sisi pengetahuan. Mungkin itu Pak yang jadi latar belakang. Oke, jadi itu adalah bisa ditarik menjadi latar belakang kenapa kok kita harus ada instrumen tadi. Karena memang kalau di dalam kurikulum, sepengetahuan terbatas saya, memang itu hanya kisi-kisi aja. Penerjemahan kurikulum itu diserahkan secara independen kepada masing-masing guru pelajarannya masing-masing atau di lembaganya masing-masing. Kalau usia dini ya kepada guru usia dini dan seterusnya. Kurikulum itu adalah sebuah panduan yang dibuat oleh Dignas gitu kan. Oke, terkait dengan hal tersebut, ini ke Eldin lagi ini. Untuk anak usia dini, instrumennya itu kalau di Indonesia itu seperti apa? Kalau di luar negeri bagaimana? Terus ini Anda mau membuat yang model seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau dari instrumennya yang saya ketahui, kalau di Indonesia memang untuk anak usia dini belum ada yang fokus, Pak. Jadi kalau dari yang instrumen yang kita ketahui, dari dulu kan ada TKJI dan lain sebagainya. Nah itu digunakan untuk anak yang sudah sekolah, kayak sudah SD, SMP, SMA. Tapi kalau untuk anak usia dini, instrumen itu terlalu berat. Jadi gerakannya masih sangat sulit seperti itu. Karena untuk anak usia dini sendiri itu kan membutuhkan penegasan terkait dengan motorik halus dan kasarnya terlebih dahulu. Nah, dari motorik halus dan kasarnya tersebut itu di sini terkait dengan pelaksanaannya, guru-guru hanya melihat dari kurikulum saja. Tidak ada instrumen pasti dan adanya skor ataupun kategori yang dapat menjustifikasi anak ini itu aktivitas fisiknya rendah, tinggi, ataupun sedang. Begitupun juga dengan motoriknya.
level motoriknya itu masih belum tahu, padahal anak-anak itu memiliki level motorik yang lumayan tinggi, terlebih di beberapa daerah-daerah yang rural seperti itu. Nah, sangat disayangkan jika hal tersebut itu tidak ada di dalam rapor yang dapat disampaikan kepada orang tua. Karena untuk pemanduan bakat atau melihat anak ini itu dapat dikembangkan di apanya, kemudian mereka juga kalau misalnya motoriknya kurang, apa yang harus dikembangkan itu sebagai bahan evaluasi. Nah, kalau di luar negeri sendiri, setahu saya untuk aktivitas fisik anak usia dini, itu beberapa instrumennya sangat fokus kepada instrumen motorik halus, kasar, kemudian juga bagaimana dia kontrol objeknya, segala macam dengan instrumen yang sudah valid. Seperti itu. Namun, kalau yang di sini terkait dengan kevalidan tersebut, khusus untuk di Indonesia atau di beberapa daerah itu kan masih belum pernah dilakukan. Ya beberapa daerah pernah melakukan, tapi untuk fokus saya ini yang di Kota Batu itu masih belum ada, Pak, seperti itu. Oke, terus rekomendasi yang akan Anda gunakan, Anda pakai itu seperti apa? Urutannya mungkin. Biar nanti kita setelah urutannya tahu aspek apa saja yang akan dievaluasi, nanti baru ke Pak Dona sama Pak Gema biar dilanjutkan gitu. Oh, ini harusnya seperti ini dan seterusnya. Jadi gitu. Baik, Pak, untuk saya membagi di 3 kategori, yaitu adalah ada kekuatan, kemudian ada lokomotor, dan objek kontrol. Yang dimana gerakan objek kontrol pun itu juga dapat digolongkan kepada gerakan manipulatif, seperti itu. Nah, untuk instrumennya apa saja, kalau untuk yang kekuatan, itu ada kekuatan remasan tangan, seperti itu. Karena dalam anak melakukan gerak terkait dengan dia merangkak, kemudian dia menggantung dan lain sebagainya itu menggunakan jari, Pak. Jadi kayak dia harus menopang tubuhnya juga. Kalau misalnya merangkak itu kan menggunakan tangan seperti itu. Nah, kalau yang lokomotornya itu ada berlari, kemudian galop. Galop itu lari kemudian melompat. Seperti itu. Nah, kalau hoop itu dia melompat dengan menggunakan satu kaki, di mana kita tidak melihat seberapa jauh dia dapat melompat. Kemudian ada leap, leap itu melompat dengan kaki kanan, mendarat dengan kaki kiri. Jadi hanya berlawanan arah saja. Kemudian horizontal jump itu melompat dengan ke depan. Seperti itu, ke depan dengan 2 kaki. Nah, itu dia bisa melakukan itu dalam beberapa meter, jadi kayak melompat-lompat saja, seperti itu. Kemudian yang slide itu dia nanti kayak miring gitu, jalan miring, ya side step, jalan miring, kemudian one leg standing balance, itu dia balance dengan tumpuan satu kaki. Sikap kapal terbang itu ya? Kalau di sini terserah dia mau kapal terbang atau dia mau seperti ini. Jadi kita bebaskan. Gitu. Ya, pokoknya ada satu kaki yang free dan tidak digerakkan dengan gerakan yang begitu banyak. Kemudian ada supine time up and go yang dimana ini tuh koordinasinya kombinasi, Pak. Jadi antara dia bagaimana cara larinya, kemudian fokus dia kepada objek. Karena nanti akan ada fokusnya, titik fokusnya di mana dia harus clap di sana. Dengan posisi awal itu dia tidur terlentang. Setelah kita bilang go, dia harus berdiri, lari, kemudian clap, terus lari lagi ke finishnya seperti itu. Nah, ada berapa ini? Ada berapa kalau instrumen? Yang lokomotor itu ada 8. Gitu. Kalau yang objek kontrol ini ada 6. Yang pertama dia memukul bola dengan bola dengan tongkat kasti di mana objeknya berhenti. Jadi sudah ada stangnya, kemudian bolanya taruh di atas, dia hanya memukul dan pukulan itu terkena kepada bolanya atau tidak. Kemudian bagaimana cara dia mengayunkan dan kakinya follow throw-nya seperti apa. Kemudian ada basket launch. Nah, ini yang biasanya sulit dilakukan oleh anak. Itu semua sudah tertuang di dalam draft ini ya? Sudah. Oke, instrumen itu proses pembuatannya mengadopsi atau memang melakukan analisis kebutuhan dari anak usia dini tersebut?
sesuai dengan karakteristik anak usia dini 3 sampai 5 tahun itu ngapain saja di rumah dan sebagainya. Jangan-jangan ya beberapa instrumen tadi nggak sesuai nih, di rumah dia nggak ngapa-ngapain. Cuma kebutuhannya dia itu main game. Ya terus ngapain dia berdiri satu kaki main game, katakanlah gitu. Itu seperti apa? Itu hasil adopsi atau proses analisis mendalam? Baik Pak, kalau dari proses terjadinya instrumen sendiri, itu saya lihat di kurikulum. Pertama di kurikulum tersebut itu saya coba cek kayak apa saja sih KD-KD atau gerak yang memang ini dibutuhkan atau dituangkan di dalam kurikulum tersebut. Nah dari situ kemudian kan juga ada saya mengadopsi dari tes gross motor development TGMD 2 dan juga instrumen terkait dengan gerak motor gross motornya Sunrise seperti itu, yang dimana setelah ada instrumen tersebut saya juga melihat di dalam kurikulum pendidikan PAUD itu seperti apa, ternyata sinkron yang dibutuhkan dan gerakan-gerakan yang biasanya dilakukan oleh guru, kan saya juga melakukan analisis kebutuhan, saya meminta tolong guru-guru tersebut menjelaskan terkait dengan aktivitas fisik apa saja yang dilakukan di dalam sekolah tersebut dan motorik apa saja. Nah, dari penjabaran tersebut banyak gerakan yang sama dengan instrumen ini. Cuman dari aspek penilaiannya beliau tidak tahu bagaimana cara menilai ini. Seperti itu untuk menjadikan instrumen tersebut sebagai skor seperti itu. Ini saya geser ke Pak Dona sama Pak Gema. Pak Dona terlebih dahulu. Terkait dengan instrumennya Eldin tadi, itu adalah hasil analisis mendalam yang pertama. Yang berikutnya adalah hasil dari adopsi 2 instrumen yang sudah dilakukan oleh lembaga yang ada di luar negeri. Bagaimana instrumen-instrumen tersebut jika diterapkan di Indonesia? Jadi seperti itu Pak Dona. Mulai dari nanti di rumah, habis itu bagaimana kompetensi guru dalam melaksanakan ini. Terus tadi juga saya baca, saya dengar di Eldin, ada banyak sekali instrumen yang harus dilakukan oleh guru nantinya. Assessment yang harus dilakukan oleh guru. Selama ini itu juga nanti ke Pak Gema ini, fenomena yang terjadi, proses assessment itu tidak standar yang dilakukan oleh guru. Itu di level SD, SMP, SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi gitu kan, itu ternyata tidak standar. Dengan jumlah instrumen yang banyak itu nanti seperti apa implementasinya? Ini ke Pak Dona dulu, lebih kepada apakah instrumen tersebut sudah sesuai dengan karakteristik anak usia 3 sampai 5 tahun? Oke, baik. Jika saya mempelajari terkait dengan rumusan yang sudah dikembangkan ini, begitu ya, yang akan dikembangkan maksudnya, bukan sudah dikembangkan, tapi yang akan dikembangkan. Artinya tadi disimpulkan bahwa ada upaya menyusun sendiri berdasarkan hasil identifikasi akan kebutuhan yang digunakan untuk instrumen itu sendiri, dan juga mengadopsi dari lembaga luar dan instrumen yang standar yang kemudian digabungkan. Yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi terkait dengan bagaimana menyusun instrumen yang baik. Gitu. Syarat utama yang harus dipenuhi itu adalah instrumen tersebut harus valid, yang kedua harus reliable, yang ketiga adalah objektif. Itu yang syarat wajib yang harus dipenuhi. Artinya jika nanti ini akan dikembangkan, maka 3 komponen itu wajib terpenuhi. Itu yang harus menjadi bahan perhatian. Rukun itu ya, rukun ya. Ya, rukun. Itu kalau seperti di agama Islam itu seperti rukun Islamnya begitu ya. Okay. Itu. Ya, valid dulu, kemudian hasilnya reliable, yang ketiga tentu ketika digunakan itu hasilnya pasti objektif gitu, tidak boleh. Atau itu saling simultan Pak Don? Ya, saling simultan. Ya saling simultan, tapi yang jelas pertama kali harus valid dulu. Ya, itu. Ya, terus terakhir itu yang paling tidak itu adalah objektif. Kenapa objektif ya? Karena alat itu yang digunakan benar-benar memunculkan kondisi yang real, yang sesungguhnya gitu. Itu yang harus terjadi pada sebuah alat ukur begitu ya, atau instrumen. Kemudian menarik ketika tadi ada beberapa yang mengadopsi dari lembaga lain, lembaga internasional dan lain sebagainya. Itu penting untuk kita juga melakukan
apa ya, semacam validasi dulu terhadap subjek yang ada di Indonesia. Bagaimanapun juga karakter anak Indonesia dan karakter anak yang berada di negara lain itu akan menjadi beda. Apalagi yang tidak satu rumpun begitu. Seperti contoh kemarin juga pernah kita lakukan validasi terhadap instrumen yang dikembangkan di belahan bumi atau di Eropa gitu, kemudian kita terapkan di Asia kita. Tenggara, Oh, Asia Tenggara ya. atau khususnya di negara kita itu ternyata apa ya, nilai tingkat validitas dan reliabilitasnya itu koefisiennya tidak terlalu tinggi. Nah, itu menjadi apa ya? Temuan. Menjadi temuan menarik begitu saya kira. Artinya ketika nanti mengadopsi mungkin kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu sehingga nanti ya melakukan kajian terlebih dahulu sehingga nanti apa konten instrumennya, alat ukurnya itu menjadi memenuhi kriteria yang disebutkan tadi. Gitu. Sehingga dan itu akan bisa digunakan dengan baik. Dan tadi menyinggung juga banyaknya instrumen. Nah, ada satu syarat yang juga harus dipenuhi gitu ya. Dua sih, bukan satu tapi ada dua ya. Satu, praktikabilitas, itu praktis ya, praktis untuk digunakan. Yang kedua, ekonomis dan efisien. Gitu. Kenapa kan seperti itu? Karena memang ini nanti kan akan diterapkan, akan digunakan oleh satu guru, dua orang tua, ketiga mungkin apa child caregiver gitu ya, apa itu istilahnya, fasilitator kah atau apa gitu. Itu yang kemudian mungkin mereka tidak memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan kegiatan assessment ini gitu, atau evaluasi ini. Sehingga itu hal-hal semacam itu yang perlu dipertimbangkan juga, yang kemudian nanti itu dirumuskan sebuah atau dirumuskan ini ya instrumen ini yang memenuhi syarat-syarat itu tadi. Gitu. Saya kira itu. Gitu. Oke, sudah saya tangkap poinnya. Mungkin ke Pak Gema, ini hal yang sama dengan pertanyaan ke Pak Dona. Ada prasyarat instrumen itu ya harus bagus, mulai dari validitas, reliabilitas, habis itu objektivitas dan seterusnya tadi. Terkait dengan instrumen yang sudah disodorkan oleh Eldin, seperti apa Pak Gema? Oke, terima kasih Pak Fadil. Saya apresiasi, udah bagus ini usahanya untuk melihat titik lemah pembelajaran di Indonesia, sudah bagus. Yang menjadi titik tekannya begini, Mbak Eldin ya, kita memvalidasinya itu jadi kan ada dua validasi itu. Jadi ada logis, ada juga empiris. Nah, kita di sini, saya dan Pak Dona, itu hanya memvalidasinya secara logis, secara pemikiran kita gitu. Pemikiran kita masih belum ini ke arah yang empirisnya belum. Itu. Jadi jika memang mau ke arah empiris, langkahnya masih panjang. Jadi saran saya lebih baik ini dilakukan secara logis dulu. Nanti kalau ada penelitian berikutnya yang dikembangkan, mungkin dilanjutkan oleh adik tingkat, nah itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, oke. Untuk ini Mbak Eldin, ini kan ada 3 poin, ada 3 komponen yang dievaluasi. Satu secara fisik, yaitu fokusnya pada kekuatan. Berikutnya adalah motoriknya, fokus pada lokomotornya. Berikutnya yang objek kontrol. Ya, kalau di bahasa ininya adalah manipulatif kalau di dalam ini. Ya, yang mau dilihat dalam setiap komponen itu, contoh kekuatan, itu dilihat apanya? Hasilnya atau apanya? Berikutnya kalau yang lokomotor, itu gerakannya benar dulu atau bisa melakukan saja. Karena di TK atau di usia dini itu mau melakukan, itu sudah poin setahu saya. Nah, berikutnya adalah yang objek kontrol. Nah, objek kontrol itu yang mau dilihat itu apanya. Nah, di sini masih sudah bagus, tetapi belum jadi perhatian.
Jadi contohnya untuk lokomotor, lari, yang dilihat itu bisanya atau melakukan kualitas dari larinya. Nah, itu yang dilihat, masih belum di situ. Tuh, kalau yang lain saya sudah sependapat dengan Pak Dona, itu sudah disebutin semua ini. Kalau untuk rukun wajib, rukun wajib dalam asesmen. Validitas tadi ya, Oke. validitas sampai objektivitas. Mungkin gini, apa ya, lebih teknis nanti pada saat melakukan uji instrumen. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh researcher gitu kan? Ini biar nanti prosesnya lancar, walaupun nanti kalau seperti yang saya disampaikan Pak Dona, ada beberapa instrumen yang dari negara Eropa diterapkan di Asia Tenggara, ternyata tingkat validitasnya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu signifikan. Dan nanti untuk mengantisipasi hal tersebut secara metodologis itu seperti apa Pak Dona? Seandainya nanti, ya jangan-jangan ini nggak bisa digunakan dari sisi praktikabilitasnya, dari sisi efisiensinya, ekonomisnya, ternyata gagal nih karena banyak faktor sosiodemografi dan sebagainya, SDM dari si pengambil data dan sebagainya gitu-gitu. Nanti seperti apa secara metodologi? Karena kita masih belum biasa nih Pak Dona nih, Pak Dona, Pak Gemma, karena kita itu memaksa. Kalau saya beberapa kali mencoba membaca hasil penelitian di jurnal Indonesia gitu kan, kita itu selalu memaksa menyesuaikan dengan asumsi penelitian. Padahal kalau nggak sesuai asumsi ya nggak apa-apa juga. Nah, bagaimana untuk antisipasi itu secara metodologi? Oke, jadi ini kan sebenarnya secara metodologis riset begitu ya. Ini kan kemudian masuk pada level research and development begitu. Sebenarnya ada dua hal gitu ya yang dilakukan, research dan develop gitu ya. Meneliti dan mengembangkan ya. Pertama yang harus dilakukan itu apa? Ya research dulu. Itu. Apa yang harus di research? Ya berarti sesuatu yang terkait dengan ini, misal research mengenai eksistensi akan alat ukur ini yang ada di sini seperti apa. Itu satu research. Ya kan? Bahwa sebenarnya sudah ada apa belum sih gitu. Kemudian fenomena untuk peidentifikasian kaitannya dengan variabel-variabel, misal contoh keterampilan motorik untuk anak prasekolah, kemudian untuk identifikasi keterampilan lain itu seperti apa fenomenanya, itu kan sebenarnya juga tahapan yang dinamakan research begitu. Kemudian research yang kaitannya dengan literatur yang relevan, begitu ya, mengkaji di situ di dalamnya kira-kira apa sih yang kemudian relevan yang kaitannya dengan bagaimana kemudian kita akan menyusun sebuah instrumen begitu. Ya, itu. Kemudian mungkin saja riset yang berikutnya adalah bagaimana kemudian melakukan validasi ketika kita akan melakukan adopsi alat ukur begitu. Nah, kita kan perlu tahu nih alat ukur ini sebenarnya sudah bisa nggak sih diterapkan di karakteristik anak yang ada di wilayah kita. Itu kan penting untuk dilakukan, sehingga tinggal diambil data saja, coba aja diambil data satu atau dua, dan saya yakin itu sudah pernah dilakukan gitu kan. Tinggal kita melakukan analisis kaitannya dengan hasil yang diperoleh kan begitu, karena mungkin sudah satu atau dua kali perlakuan gitu, dan itu nanti akan bisa dilihat terkait dengan validasinya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah setelah tadi tahapan research itu selesai, baru masuk pada tahapan develop. Kita membuat barangnya, itu yang dinamakan develop gitu. Nah, developnya itu ya dari mulai kita melakukan kajian seperti ini, FGD seperti ini, kemudian menyusun kerangkanya dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana kemudian memodifikasi ya dari sisi kontennya. Misalkan contoh di situ nanti kita bisa saja tidak sama persis gitu gerakannya. Kita mungkin sedikit kasih modifikasi di bagian A, B, C dan seterusnya, itu mungkin bisa dilakukan, ya kan? Atau mungkin kita jadikan, kalau ini kan saya melihat bahwa ini mungkin akan digabungkan begitu ya sebagai sebuah rangkaian yang harus dilakukan, yang itu kemudian nanti akan dirumuskan dalam sebuah rapot begitu, itu yang kemudian di rapotnya itu kan isinya ini. Semua yang ada di sini. Itu rangkaiannya harus diuji juga kan? Ya, rangkaiannya itu harus diujikan juga nanti. Itu yang dinamakan proses develop itu, sehingga
karena ini banyak sekali rangkaian, mungkin saja kita bisa mengambil seluruhnya, atau mungkin ada beberapa bagian yang itu bisa kita reduksi dan kita jadikan satu. Ya. Sehingga prinsip daripada efektivitas, praktikabilitas itu bisa terjadi. Terpenuhi ya, bisa terpenuhi. Oke, oke Pak Gema, saya mau geser ke Eldin terlebih dahulu nih. Dalam proses risetnya, sebelum kita masuk ke develop, ada beberapa aspek yang tadi disampaikan, mulai dari fisik, habis itu kekuatan ya, kekuatan, habis itu lokomotor, habis itu objek kontrol. Ada beberapa riset yang sudah dilakukan di Indonesia terkait dengan kekuatan anak usia dini, lokomotor anak usia dini, habis itu objek kontrol anak usia dini di Indonesia, dan instrumen apa yang digunakan. Itu kan proses risetnya di sana dulu ya, proses risetnya ada di sana. Salah satunya dulu. Itu seperti apa? Nah, kalau dari berapanya, saya tidak bisa memastikan ini berapa. Nah, kalau di dalam untuk mencari lokomotor, hasil dari lokomotor, kemudian objek kontrolnya anak usia dini, itu biasanya di peneliti itu menggunakan instrumen apa? Beberapa itu menggunakan instrumen TGMD yang di Indonesia, terus juga beberapa juga membuat instrumen sendiri. Jadi membuat instrumen sendiri, kemudian dari instrumen tersebut akan divalidasi, setelah divalidasi kemudian ada hasilnya dari validasi tersebut. Kalau yang saya tahu itu Pak. Gitu. Sudah banyak dilakukan ya terkait dengan kekuatan anak usia dini, habis itu kemampuan lokomotor anak usia dini itu sudah banyak dilakukan ya. Banyak, sudah banyak dilakukan dengan instrumen-instrumen yang sangat bervariatif gitu. Ya. Instrumen sangat bervariatif dan semua itu akan digabungkan jadi satu di dalam pengembangan evaluasi aktivitas fisik ini. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, sekarang ke Pak Gema dulu, Pak Gema. Ini terkait dengan evaluasi lagi yang masih konten yang sama gitu kan. Nanti pada saat proses riset gitu kan, ini banyak variabel-variabel yang memang akan mempengaruhi hasil dari riset ini gitu. Untuk antisipasi hal tersebut seperti apa Pak Gema? Terima kasih Pak Fadil. Mungkin ini saran ya. Jadi dalam penelitian, apalagi usia dini, tingkat kebosanan itu pasti tinggi kalau dalam melakukannya menggunakan seperti ini satu persatu. Jadi bisa diberikan suatu hal yang berbeda. Contohnya untuk lokomotor itu dijadikan satu rangkaian. Dijadikan satu rangkaian yang mungkin bisa juga diberikan menggunakan audio. Jadi ada gerakan meloncat. Hop. Nah, jadi nanti mereka pasti butuh penyesuaian. Tetapi jika satu-satu itu pasti kebosanannya tinggi. Pasti kebosanannya tinggi. Atau bisa nanti dengan menambahkan kalau di TK itu atau di PAUD itu biasanya kan ada tapak kaki gitu ya. Nah, itu mungkin bisa digabungkan dengan itu. Jadi kalau menggunakan warna hijau itu nanti apa yang harus dilakukan, tetapi sambil diberikan audio biar supaya tidak membosankan. Gitu. Jadi karena apa? Dalam penilaian di PAUD itu banyak guru PAUD itu yang jadi masalah itu adalah saat pengambilan nilai itu tidak melihat kondisi anak. Kondisi anaknya itu sedang drop atau sedang boring ataupun sedang apa. Ini pada saat saya baca di draft ternyata ini sampai pada penilaian asesmen aktivitas fisik. Jadi level aktivitas fisik anak itu seberapa dan sudah begitu ya. Itu nanti bagaimana proses melakukannya dan instrumen yang digunakan apa? Nih, begitu. Nanti sama, nanti habis ini nanti kita geser ke Pak Dona, Pak Gema untuk mengomentari instrumen aktivitas fisik. Karena agak susah untuk mengukur aktivitas fisik karena itu seperti apa itu. Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan aktivitas fisiknya anak, ini saya
bukan kayak menambah atau mengadopsi dan lain sebagainya. Saya memakai punyanya WHO terkait dengan kuesioner physical activity itu tadi, yang dimana di dalamnya ada 16 pertanyaan, dan di dalam situ pertanyaannya sudah saya rubah, tapi konteksnya sama, tapi saya rubah agar lebih dapat dipahami oleh orang tua, dan contoh-contoh gerakannya pun juga yang mungkin biasa dilakukan oleh anak. Karena yang di WHO yang nomor pertama itu kan apa saja kegiatan yang sering dilakukan saat bekerja. Nah, anak kan masih belum bekerja dan lain sebagainya. Nah, di situ itu saya ubah kata-katanya, namun untuk konteks yang dilihat itu terkait dengan aktivitas fisik tingkat yang tinggi, sedang, dan rendah itu sama seperti itu. Hanya bahasa dan juga beberapa aspek yang perlu dilihat saja. Gitu. Oke, saya geser lagi ke para ahli yang ada di sini. Mumpung diundang, jadi ya harus dimaksimalkan gitu kan. Ditanya yang susah terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pertanyaan yang pertama, Pak Dona. Sebenarnya siapa sih yang berwenang untuk mengetahui atau menjaga kondisi fisik anak di Indonesia, terutama anak usia dini? Oke, kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, gitu kan? Wah lo ya, Ya. ini nanti jangan-jangan jawabnya orang tua gitu ya, Ya, di luar orang tua. tentu kan harus dimulai dari yang paling terdekat dulu gitu ya. Ya, kalau kita tanya itu ya paling wajib ya pasti orang tua karena yang punya anak gitu. Tapi yang kemudian menjadi penting perannya itu adalah ya lingkup yang kemudian terdekat kedua. Siapa? Dia berada di lingkup mana yang kemudian selain di rumah, itu yang kemudian yang paling bertanggung jawab. Kalau misalkan selain di rumah dia di sekolah, Berarti PAUD sekolah atau ya. apa, yaitu orang yang bertanggung jawab atas sekolah itu yang terdekat. Caregiver kalau di PAUD gitu ya. Kalau di TK ada guru TK begitu yang kemudian punya tanggung jawab karena ini usianya masih anak-anak yang dia belum tentu tahu, belum tentu paham akan kebutuhannya dia sendiri gitu. Sehingga kalau saya kira penting gitu ya sebagai guru, caregiver, fasilitator di daycare dan seterusnya itu ya mengetahui segala aspek dan memang berat itu tugasnya. Kenapa? Ya karena semua aspek itu akan harus menjadi tanggung jawab ketika anak itu berada pada momen di mana dia yang harus bertanggung jawab gitu. Contoh misalnya pada saat jam sekolah kan gitu. Sebenarnya lingkungannya kalau anak usia dini itu 3-5 tahun hanya ada di rumah sebenarnya ya, selain di daycare gitu kan. Jadi tanggung jawab memang mutlak kepada orang tua. Habis itu mungkin pemerintah dalam hal ini sekolah kalau memang dia ada di sekolah itu. Ya. Oke. Tapi termasuk juga ini ya lembaga-lembaga yang terkait begitu ya. Ya harus punya kepedulian dong. Iya. Dan mau turun begitu. Kalau mau boleh tahu gini Pak Dona, level aktivitas fisik atau level kondisi fisik lah. Level kondisi fisik Indonesia itu ada di mana sih posisinya? Kalau kemarin kita lagi rame nih terkait dengan rilisnya IQ orang Indonesia. Ternyata IQ orang Indonesia itu 78. Itu ya cuma disebutkan angkanya, enggak disebutkan maknanya. Ya. Kalau disebutkan maknanya itu apa ya? Terlalu jelek gitu kan. Nah, level kondisi fisik masyarakat Indonesia itu ada di mana sih? Sehingga kita juga perlu melakukan riset dari level dasar ini. Kalau kita bicara level kondisi fisik, saya kira kok belum ada ini ya rilis yang mengatakan level kondisi fisik anak itu ada di mana gitu ya. Tapi ada riset yang kemudian mengatakan bahwa jelas mengatakan itu kan bisa ditarik kesimpulan gitu. Orang Indonesia itu adalah orang yang paling malas berjalan. Paling gitu ya. Kalau paling itu berarti yang ada di paling bawah gitu loh. Dan cerminannya banyak ya, macet dan sebagainya gitu-gitu ya. Itu jelas itu. Kenapa ya bisa jadi karena memang budayanya seperti itu. Gitu. Artinya ngantar sekolah saja kalau bisa dari depan pintu rumah sampai pintu sekolah itu, pintu kelas gitu ya. Itu ya dan itu yang kemudian mengakibatkan bahwa bisa jadi ya level kondisi fisiknya tidak terlalu bagus juga kalau melihat fenomena itu gitu. Bisa jadi seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan. Ya, kalau dari latar belakang saya sebagai
apa ya, yang mengamati olahraga prestasi ya bisa dilihat dari prestasi olahraganya. Ternyata prestasi olahraga Indonesia nggak bagus-bagus amat. Berarti level kondisi fisiknya juga nggak bagus gitu. Itu kalau diasumsikan kan seperti itu. Oke, kita lewat lah, kita lewat. Kita balik lagi ke topik masalah itu. Bukan masalahnya Pak, topik gitu. Oke, Pak Gema, ini terkait dengan tadi instrumen untuk mengetahui aktivitas fisik anak. Ini Pak Gema sudah memegang draftnya. Apa yang bisa Anda komentari dari draft yang dibuat oleh peneliti? Ya, pengisian kuesioner aktivitas fisik. Itu full adopsi ya, full adopsi dari WHO. Itu pernah dilakukan nggak di Indonesia sambil nunggu Pak Gema? Enggak, ini instrumen ini sudah sering dilakukan. Pernah ada banyak yang menggunakan terkait dengan yang kuesioner WHO, Ya. tapi yang banyak itu saya lihat-lihat yang anak mahasiswa kesehatan. Itu banyak. Yang penting sudah pernah dilakukan. Oke, Pernah. siap. Mungkin saya sambil bertanya juga ya ke Mbak Eldin. Ya, nggak apa-apa. Tanya Pak Dona juga nggak apa-apa. Saling tanya, saling berdebat itu akan lebih bagus. Okay. Karena pikiran itu tidak memiliki sopan santun. Beda betul, nanti betul. pada saat kita ke tempat lain itu harus ada sopan santunnya. Kalau adu pikiran itu nggak ada sopan santun. Jadi seperti itu konsepnya. Oke. Ini kalau yang dilihat, ini kan yang mau dilihat itu kuesioner atau hasil tesnya yang dilihat. Kalau dari yang ide yang saya kembangkan itu dua-duanya Pak. Jadi motoriknya, tes motorik dan juga pengisian kuesioner dari orang tua. Seperti itu. Pengisian kuesioner itu sebagai penguat atau memang yang inti? Atau bukti pendukung? Atau satu kesatuan? Kalau kuesionernya ini itu sebagai yang inti juga karena dilihat dari misalnya kemampuan motorik anaknya itu jelek ataupun masih rendah seperti itu. Nah, tapi kan dilihat lagi mungkin apakah salah gitu, apakah salah proses kami, apakah dia itu mungkin saja dia itu aslinya aktif, tapi pada saat tes melakukan dia itu sedang malu atau sedang nggak mood dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu menjadi beberapa pemikiran saya juga. Nah, terkait dengan aktivitas fisik dan motorik, ini itu yang inti di dalam pengembangan saya. Gitu. Iya. Jadi yang kuesioner itu sebagai bukti dukung ya? Atau bagaimana? Karena nanti supaya saya tidak salah memaknai. Jadi karena ada dua, ada tes, ada kuesioner. Nah, supaya jelas kuesionernya ini sebagai apa? Sebagai bukti dukung terkait dengan misalnya aktivitas motoriknya ini tinggi. Terus kita lihat aktivitas fisiknya anak itu tinggi juga apa enggak. Kalau misalnya tidak ya mungkin dianya memang bagus dalam melakukan motorik tapi terkait dia sehari-harinya dia. Berarti dia itu masih tidak aktif seperti itu. Oke, berarti intinya kuesioner itu sebagai ini ya, apa namanya, bukti dukung ya istilahnya ya. Jadi untuk bahwa oh si anak ini bagus. Iya. Karena kesehariannya bagus gitu. Iya. Atau hasil tesnya itu jelek. Tetapi dalam kuesioner orang tua itu menginformasikan itu bagus kesehariannya. Nah, itu berarti kan ada tanda-tandanya. Iya. Jadi yang saya ingin pastikan adalah tes dan instrumen itu satu kesatuan utuh atau terpisah. Itu nanti. Jadi mungkin Pak Dona mungkin lebih Loh, mungkin saya akan memperjelas dulu. Jadi gini, Pak Dona.
pertanyaannya gini. Dalam konteks riset ini, variabel yang akan dilihat itu 3 tadi atau semuanya? Atau dalam konteks ini sebenarnya kan research and development gitu kan. Yang di-develop itu adalah media ActiveCAD. Kan gitu kan. Yang di-develop adalah media ActiveCAD. Yang di dalamnya media ActiveCAD itu apa saja? Apakah aspek fisik, motorik, dan aktivitas fisiknya, atau aktivitas fisik itu sebagai variabel untuk Pendukung. mendukung Ya. atau seperti itu? Seperti apa? Atau gimana Pak Dona secara metodologi nih, Pak Dona dulu aja. Ya. Karena Pak Dona juga sudah baca draftnya dong tentunya gitu kan. Ya yang pasti saya mungkin juga ini ya tadi menyepakati juga apa yang disampaikan Pak Gema. Jadi gini, yang di belakang itu kan ada kuesioner, ini adalah merupakan adaptasi daripada International Physical Activity Questionnaire dari WHO, yang sebenarnya saya lebih menyarankan memakai yang khusus untuk anak karena ada sendiri, gitu kan, PACSI gitu ya, Physical Activity Questionnaire for Children, gitu. Itu yang kalau yang digunakan untuk anak. Nah, sebenarnya kuesioner ini memang digunakan sebagai istilahnya sebagai atributif lah gitu, sebagai atributif daripada assessment terkait dengan keterampilan utama, assessment terkait dengan kondisi utama yang ingin diinginkan, yaitu kaitannya dengan ability dan motorik begitu, ability dan skill kan gitu ya. Yang ability itu yang kekuatan tadi, yang skill itu yang macam-macam itu ya, yang fundamental movement skill-nya itu kan gitu. Itu dan sebagai atributifnya itu adalah identifikasi mengenai kadar atau kapasitas daripada aktivitas fisik hariannya anak kan begitu ya. Nah, di situ kan diharapkan nanti diharapkan bahwa ketika ini hasilnya tinggi, apakah kemudian selalu relevan dengan kapasitas aktivitas fisiknya kan gitu. Nah, yang menjadi kelemahan ketika menggunakan kuesioner adalah memang tingkat akurasi dan juga tingkat kejujuran pengisian terkait dengan informasi mengenai aktivitas fisik anak. Nah, oleh karena itu nanti mungkin itu hasil itu juga supaya hasilnya lebih valid juga penekanan akan kepentingan daripada aktivitas fisik itu pada orang tua. Sehingga memang benar-benar orang tua menyatakan bahwa Bu tolong Pak, Bu, tolong diisi yang kondisi yang real. Kenapa? Karena memang ini akan penting ini untuk melihat seberapa jauh pertumbuhan dan perkembangan khususnya kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan geraknya, sehingga nanti akan bisa dilihat tuh, akan bisa dibandingkan, oh ternyata kalau ini itu juga dipengaruhi oleh ini gitu. Jadi tergantung konteks risetnya apa gitu ya Pak Yuda. Nah, sebenarnya riset and development itu kalau menurut saya sebenarnya terlalu kompleks sebenarnya untuk betul. Mau dirinci. Bahkan riset and development itu kan levelnya paling tinggi. TKT-nya tinggi ya? Ya TKT-nya paling gitu. Ujung sendiri. Karena gitu. Ada 2 hal yang dilakukan gitu, ada research and development gitu loh. Bukan riset development bukan. Iya, riset and gitu kan. Bukan penelitian pengembangan, bukan itu. Itu yang salah kaprah gitu loh. Penelitian dan pengembangan. Jadi penelitian dulu baru di dalamnya mengembangkan berdasarkan hasil riset ini gitu. Oke. Saya gini ke Pak Gema. Pak Gema ini salah satu researcher terbaik milik FIKUM gitu kan. Jurnalnya sudah banyak tersebar di beberapa artikelnya itu tersebar di beberapa jurnal yang sangat nomor wahid lah gitu. Itu sebenarnya fenomena riset and development di dalam konteks keolahragaan itu seperti apa Pak Gema? Ini kita udah selesai, kita anggap aja udah selesai, kita bicara tentang instrumen gitu kan. Instrumen. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti, ini fenomenanya seperti apa? Riset and development di keolahragaan. Termasuk untuk hasil riset and development itu yang sudah dipublikasikan. Jadi gitu. Itu seperti apa? Terima kasih Pak Fadil. Kalau menurut pengalaman saya juga termasuk yang riset development tapi step by step. Jadi tidak langsung kita ngomong bahwa secara metodologinya itu
R&D, Research and Development, tidak. Tetapi contoh kalau kita merujuk pada ADI, modelnya ADI, itu kan ada apa namanya, analisis kebutuhan, desain, pengembangan, efektivitas, setelah itu baru evaluasinya. Ya, jadi sangat panjang, sangat panjang. Jadi ini butuh waktu yang sangat panjang. Jadi lebih baik secara metodologinya jangan sampai pada tahapan yang evaluasi tidak perlu. Jadi tahapan kalau di ADI itu evaluasi tidak perlu karena panjang, sangat panjang. Jadi pengembangan saja, setelah itu diuji. Boleh. Riset aja, habis itu development-nya gitu. Karena saya Oke. juga beberapa kali nyari terkait dengan riset and development gitu kan di beberapa Betul. publikasi, itu juga susah juga nyarinya gitu kan. Betul. Karena mereka terpotong-potong, Betul. terpotong-potong. Dan nanti mungkin Eldin bisa menjelaskan ini maunya gimana nih R&D-nya gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kalau saya kecenderungannya adalah untuk analisis kebutuhan yang dikembangkan oleh Pak Dona, yang mungkin di NTT atau di mana, itu penyebarannya kan mungkin maunya kan pengukuran seluruh dunia. Nah, padahal untuk mungkin yang ini ya, saya mengacu pada yang tadi bahwa norma yang diberlakukan tes pada contoh untuk TKMD ya tadi. Nah, TKMD. Nah, itu kan normanya bukan norma orang Indonesia. Nah, itu akan sangat berat kalau diterapkan di Indonesia. Karena apa? Nanti otomatis secara kemampuan itu pasti secara penilaiannya dia akan di bawah rata-rata. Kebanyakannya seperti itu. Jadi nanti ini luaran dari riset dan pengembangan instrumen aja belum sampai pada active cut-nya gitu kan. Iya. Ini nanti luaran risetnya pasti akan banyak ini risetnya Eldin gitu kan. Betul. Bisa 3-4 publikasi yang harus bisa ditargetkan gitu kan. Betul. Mulai dari risetnya awal tadi, analisis dan sebagainya, ini akan bisa dilakukan gitu kan. Dan ini sangat sangat menarik karena memang ini benar-benar memiliki novelty, walaupun nanti nggak perlu ditulis ada novelty-nya Din ya di dalam proses publikasi gitu kan. Walaupun ditagih sama editor jurnal gitu kan. Karena kemarin kita beberapa kali diskusi, ya kita mau publikasi ditarget novelty-nya apa gitu. Walaupun nggak perlu ditulis nanti novelty-nya, tetapi ini memang suatu hal yang baru. Mungkin ada pertanyaan kepada panelis yang ada di sini. Boleh Eldin tanya ke Pak Gema, Pak Dona, atau Pak Dona tanya ke Eldin. Monggo silakan. Ini masih ada waktu berapa? 10 menit ya? Oke, masih ada waktu 10 menit lagi untuk diskusi. Jadi saya mau menjelaskan terkait dengan apa yang akan saya lakukan gitu Pak ya. Lebih mudahnya. Jadi kan pertama memang riset dulu. Nah untuk analisis kebutuhannya sudah saya lakukan di 6 astagfirullah, TK dan PAUD di 6 itu. Nah, jawabannya bermacam-macam terkait dengan instrumen yang digunakan, kemudian bagaimana pendapat beliau-beliaunya terkait jika ada instrumen yang dikembangkan, dan saya tidak memaksa guru-guru tersebut untuk memilih untuk mengembangkan web seperti itu, karena di dalam sini sudah jelas bahwa saya akan menggunakan media web seperti itu. Nah, di mana setelah saya analisis kebutuhan tersebut, saya melakukan pembuatan sebuah instrumen, penggabungan instrumen tersebut yang basicnya dari TGMD dan juga Sunrise, kemudian ada WHO-nya itu tadi. Nah, setelah dari situ, saya akan menguji validitasnya seperti apa di anak Kota Batu 9 sekolah. Nah, kemudian harapan saya dari 9 sekolah yang sudah saya teliti itu dapat menjadi atau dapat saya buatkan norma tersendiri untuk TK dan PAUD di Kota Batu dengan menggunakan web saya ini nanti. Nah, kalau webnya itu saya hanya berhenti di pembuatannya saja. Kemudian terkait dengan webnya itu juga saya bertanya kepada guru terkait dengan kemudahannya, kemudian tentang bagaimana instrumen-instrumennya, apa kamu sudah mudah dipahami. Seperti itu, karena pengisian-pengisian tersebut jika tidak peneliti yang mengisi otomatis
saya harap guru bisa mengisi seperti itu. Jadi masih berhenti di situ. Kalau untuk pengembangannya yang lebih luas, tadi saya sempat ke beberapa TK, itu gurunya itu bilang kalau ini bagus, tapi kalau misalnya kami yang menggunakan, kami membutuhkan workshop. Seperti itu. Jadi saya nggak bisa kalau misalnya menggunakan langsung. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari instrumen saya sendiri, saya merasa ini banyak sekali Pak, memang. Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak jika saya hanya mengambil salah satu dari antara keterampilan motorik atau aktivitas fisik seperti itu? Karena jika keduanya itu mungkin akan berat karena untuk guru sendiri terkait dengan aktivitas fisik itu sangat awam, Pak. Jadi kayak apa bedanya aktivitas fisik Mungkin sama gini, motorik, Mbak? Gitu sih, Kak. Din. Jadi kita harus sedikit memisahkan antara kepentingan riset dengan kepentingan pada saat nanti ini memiliki nilai manfaat langsung kepada masyarakat, kan gitu. Katakanlah kita riset di dunia kesehatan dan sebagainya, mereka risetnya di laboratorium, tapi pelaksanaannya kan nggak bakalan tuh masyarakat harus masuk ke laboratorium dan sebagainya. Jadi mungkin kita di bidang keolahragaan bisa nggak sih Pak Dona, Pak Gema, kita melakukan hal tersebut itu. Jadi kita melakukan riset dengan seabrek instrumen yang kita gunakan, tetapi nanti pada saat ini akan digunakan, ini ya tidak serta-merta semua yang kita lakukan di riset ini bisa digunakan dong tentunya. Jadi lebih disederhanakan dan sebagainya. Seperti apa? Itu kan? Sebentar Pak, dikit. Nah, kalau dari beberapa guru-guru tadi, itu tuh ngehnya, itu yang kemampuan motorik. Kalau yang aktivitas fisik, beliau-beliaunya kayak kurang ngeh sih, gitu penekanannya. Harus diteliti Iya. ulang berarti. Iya. Harus diteliti ulang. Oke, yang tadi Pak Dona, terkait bagaimana ini kepentingan riset dengan kepentingan yang lain. Ini seperti apa nih? Kalau kaitannya itu ya apa sih yang nggak bisa gitu ya? Iya, ya pasti bisa gitu. Ya pasti bisa, tergantung kita memaknainya seperti apa kan gitu. Kan gitu aja gitu. Artinya misal contoh tadi ini kan yang mau dikembangkan dari mulai tadi kan dari tiga aspek itu kan ya. Mungkin sekarang tahap sekarang yang mau dilakukan sebenarnya adalah misalkan dari yang ada dicoba diterapkan di sekolah itu seperti apa sih validitasnya gitu. Itu. Kemudian yang berikutnya mengukur tingkat kesepahaman mengenai tadi terhadap kaitannya sama motorik anak. Jangan-jangan semuanya belum paham loh. Gitu. Tentang motorik anak gitu kan? Ya, itu kan sudah bisa jadi satu informasi sendiri yang itu bisa dijadikan loh ternyata bisa dijadikan temuan itu loh ternyata lah ini berarti kan gurunya belum paham, berarti kita harus pahamkan dulu toh kan gitu. Sehingga apa yang mesti yang bisa dilakukan ya pertama kita melakukan satu hal yang untuk memahamkan itu tadi kan begitu. Yang harus dipahamkan kaitannya dengan apa? Gurunya berarti harus dipahamkan kaitannya dengan misalkan anak itu sebenarnya butuh juga kaitannya dengan peningkatan akan keterampilan motorik mereka kan gitu. Caranya apa? Oh dengan cara ini. Oh jenis keterampilan motorik itu ini. Yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi itu adalah ini. Kemudian cara mengukurnya seperti apa? Kan itu yang mesti dilakukan dulu gitu. Karena tadi yang pertama belum paham, kemudian bagaimana cara memahamkan, baru nanti kita akan membuatkan sebuah alat untuk ini loh nanti untuk mengukurnya gitu. Sembari untuk memahamkan tadi ini nanti. Dan juga bagian daripada riset and development itu ya termasuk juga tahap yang terakhir itu kan implementasi dan evaluasi itu kan. Ya implementasi itu termasuk juga mendesiminasikan, memworkshopkan itu tadi gitu. Itu nanti di ujung sebenarnya ya. Iya, itu di ujung dari proses riset and development berarti gitu ya. Jadi kartu yang misalkan katakanlah ini endingnya adalah sebuah buku laporan atau atau kartu menuju sehat. Ya, itu kata tapi dosen senior saya. Ya, tapi itu untuk keterampilan motorik begitu ya. Nah, ini ending daripada proses pengembangan ini itu adalah mendesiminasikan, memworkshopkan. Itulah yang disebut sebagai diseminasi itu tadi gitu. Kenapa? Ya supaya caranya pakai ini gampang. Memang tujuan daripada instrumen itu adalah bukan kita selalu kita yang melakukan. Tapi ketika ini dipakai orang, itu ya orang langsung bisa dengan sudah tertera informasinya dan hasilnya itu
valid. Ya, itu secara epistemologi research and development itu ya memang digunakan pada saat mengembangkan produk pada saat itu di beberapa factory yang ada di luar negeri kan gitu kan. Mereka mendesain produk-produknya sehingga bisa digunakan dengan mudah oleh calon usernya kan, Ya. kan gitu sih. Nah ini diadopsi ke dalam proses dunia pendidikan, di dunia olahraga dan sebagainya. Ya, jadi konsepnya memang seperti itu. Tanggapannya Pak Gema, terakhir ini terkait dengan instrumen yang akan digunakan dalam proses penelitian. Ya, saran terakhirnya harusnya seperti apa? Oke. Kalau ini saran aja langsung ya. Kalau saya kecenderungannya adalah aktivitas fisik tidak perlu, karena hanya ada satu. Aktivitas fisiknya kan hanya tesnya ada satu ya? Atau ada berapa? Oh. Bukan, untuk ini, apa namanya, hand grip kan kekuatan. Nah, hanya itu saja. Kalau aktivitas fisiknya lebih baik ke arah kuesionernya saja. Aktivitas fisiknya ke arah kuesioner boleh. Tapi kalau masih ada tesnya juga, kan apa ya? Kalau apalagi hanya satu gitu loh, hanya kekuatan remasan. Itu yang kekuatan ya, itu yang kekuatan. Betul. Physical ability. Jadi saran saya sih seperti itu kalau ini ya. Terus lanjutkan dari pendapatnya Pak Dona, lebih baik nanti saat apa namanya? Saat pengembangan lebih baik hanya sampai pada validitasnya saja. Jadi mencari validitasnya. Jadi nanti ke berikutnya itu adalah mana yang tidak valid. Jadi itu bisa dibuang. Ya? Iya, apa betul. Direduksi bener ya? Jadi tahapannya ke arah itu gitu loh. Mungkin itu Pak Fadil. Terima kasih. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi kita FGD terkait dengan instrumen tadi sudah dipaparkan di awal sama peneliti, instrumennya itu apa saja, sudah dikasih saran, sudah dijustifikasi oleh Pak Dona, Pak Gema selaku ahli evaluasi aktivitas gerak dan pembelajaran olahraga gitu kan. Yang saya simpulkan sebenarnya simpulannya lebih kepada riset. Riset itu adalah temuan. Apapun temuannya harus terlaporkan. Jadi simpulannya adalah seperti itu. Terima kasih kepada semuanya yang sudah tergabung di dalam FGD pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di FGD berikutnya bersama Performance Lab dan Active Women Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.